Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa, tamu-tamu kita akan membahas tentang pengalaman hidup mereka. Mungkin kalian kenal atau kalian gak kenal, tapi hari ini pasti kalian jadi kenal karena mereka akan mengenalkan dirinya langsung ke kalian. So Bristers, please welcome Asael. Welcome to the room. Hi. Welcome to Ruang Jeda. Thank you for having me. Thank you for coming as well. So Bristers, ini Asael ini anak muda luar biasa banget. Dia sudah sebagai mental health advocate ya. Yeah. So Asael ini sangat tertarik, mungkin di Indonesia biar nggak bingung, psikologi lah, mirip-mirip ke dunia sana, cuma dia belum bisa dibilang psikolog kali ya, atau belum karena dia masih ongoing proses lah, masih belajar. Ini masih muda banget dia, like early 20s lah, jadi hebat banget. Dia udah mau master ya. Udah master sih. Udah master bahkan 23 sudah master, ini luar biasa sekali. So Asael, please introduce yourself, kenalin diri lu ke Bristers di rumah. Tell them who you are. Lu siapa, lagi sibuk ngapain aja sih sekarang? Oke. So nama gue Asael. Aselia, bisa dipanggil Asael. Aselia. Aselia. Yeah. Gue seorang mental health advocate dan sekarang gue lagi sibuk membangun organisasi non-profit bersama partner. Wow. Untuk raise awareness tentang mental health, namanya Ubah Stigma. Jadi Ubah Stigma. Jadi ya berdasarkan namanya juga, visi kita tuh untuk merubah persepsi negatif masyarakat tentang kesehatan mental. Gitu. Kayak mungkin di Indonesia banyak yang mikir kalau orang tuh punya gangguan mental atau gangguan jiwa tuh gila atau mencari perhatian. Tapi itu sesuatu yang kita mau coba untuk ubah sih, karena semua orang punya kesehatan mental gitu kan, semua orang harus take care of their mental health. Tapi karena lack of education, jadi orang nggak terlalu merhatiin kesehatan mental mereka. Dan kalau misalnya untuk orang yang mungkin kesehatan mentalnya udah cukup parah gitu, yang sampai depresi, kecemasan, atau psychosis, skizofrenia, delusi dan segala macam tuh, orang lihatnya jadi kayak, lu nggak, ini orang aneh, freak gitu. Iya, padahal kayak semua orang tuh ada tendensi ke sana gitu. Kalau misalnya memang nggak dijaga dengan baik. Agree. Gitu. Karena itu lebih ke arah condition ya, kondisi orang kan berubah ya, mentalnya kan berubah-ubah terus ya. Jadi ini benar-benar kamu ini membahas tentang kehidupan mental setiap orang ya, kesehatan mental lah ya. Wow, muda-muda ini pembahasannya berat banget ya, Bristers ya. Wow, so tadi ubah stigma ya. So any other thing dari ubah stigma, mungkin ada something yang lagi sibuk juga? Sebenarnya sih what we do to achieve our vision itu we do online and offline campaigns. Oh, oke. Terus ya kita bikin campaigns, misalnya kayak kita bikin di Instagram gitu, Let's Talk series. Itu basically we invite people to talk about their mental health. Misalnya kita raise a certain topic one month, misalnya Let's Talk stress. Terus kita invite mereka untuk sharing pengalaman mereka, bagaimana mereka mengatasi stres mereka, who was there to support them. Dan itu membuat, that can help normalize tentang mental health, dan juga just to keep the conversation going aja. Contohnya itu campaign. Terus kita juga ada acara tahunan yang sebenarnya baru aja selesai sih, namanya Senikma gitu. Always with Nikma ya belakangnya. Itu lagi pas banget aja soalnya. Okay. My team kayak, let's create Senikma. Sebenarnya awalnya tuh karena kita mau create platform untuk orang-orang dengan gangguan kesehatan mental atau isu kesehatan mental to speak up atau to open a dialogue through art gitu. Karena art kan sesuatu yang semua orang mungkin
can enjoy, terus mereka bisa interpretasiin sendiri gitu. Jadi nggak terlalu kayak to the face gitu, kayak on your face banget kan kalau without art. Ini the gitu. ideas ini keluarnya dari mana ini? Pertama kalinya bisa, maksudnya collab ya gue bilangnya consult ya, consult sama art gini, idenya itu pertamanya dari mana? Apa ada ngambil dari luar kah atau? Sebenarnya enggak sih, maksudnya dari ini random banget keluar gitu. dari tim aja gitu, kayak kita ngobrol mau bikin apa ya gitu. Terus orang-orang di tim aku tuh juga lumayan passionate sama art gitu. Maksudnya kita suka yang, aku sendiri juga suka performing arts gitu kan, and I feel like art can really communicate, like art is a form of communication to raise an issue or anything gitu. Jadi we decided to create this Enigma. Enigma tuh gabungan antara seni dan enigma. And the youngsters so creative these days. Gila, semuanya harus kreatif. Kita yang tua-tua, yang menuju umur tua, gue masih muda, sorry. Harus mulai update software nih kayaknya nih. It's creative, maksudnya seni dan dari stigma itu ya. Iya. Jadi maksudnya ya kita erasing something through a form that everyone can relate to. Gitu. Jadi itu salah satu, kita baru bikin charity concert dan virtual art experience. And the charity concert itu kita juga masih ongoing sih. Kita donasiin ke salah satu panti orang dengan gangguan jiwa yang ada di Sunter. So masih open for donation and we're helping them to buka charity for sembako mereka, kebutuhan sehari-hari mereka juga gitu. So Bristers yang mau support bisa banget nih, nanti pas di akhir video kita infoin ya. Jadi kalau yang mau charity, mau bantu orang bisa via your organization ya. Tadi Ubah Stigma ya. Iya. Bener kan masuknya ke Ubah Stigma dong tetap, karena itu the head-nya kan. Yes. Wow. Gue bisa bilang lo relatif masih muda nih sekarang. Tapi lo memiliki pemikiran yang maksudnya membantu sesama dan non-profit organization bersama teman-teman lo. Itu what drives you? Ngerti gak? Di saat anak-anak muda berkontes ria untuk berusaha, gue pengen bisnis ini, gue pengen jadi orang kayak Raya Melintir, pengen punya mobil banyak, pengen baju wah. What drives you? Ngerti gak? Kayak it's just be different gitu kan? For me mungkin it's my calling kali ya. Dari dulu tuh memang I'm raised in an environment where you become a blessing for other people. Gitu. Dan aku juga sadar, maksudnya I've already given so much. I've already given so much by God. So it's time for me to share to other people. Wow. Gitu. Haleluya. Maksudnya bener. Wow, ini wow. Maksud gue untuk umur semuda lu maksudnya lu sudah di posisi yang bisa mengatakan lu bersyukur untuk segala sesuatu yang lu terima. Dan dari semua kecukupan yang dia rasakan, Bristers, dia pengen membagikan ke orang lain. Jadi lu secara nggak langsung pengen membagikan sukacita ke orang lain. Itu luar biasa banget. Maksudnya punya pemikiran begitu jarang-jarang banget. I think anak muda juga harus berpikir seperti ini nih, generasi sekarang. Karena everyone ya, mungkin ya, ini menurut opini gue, mata pribadi gue ngelihat kebanyakan anak muda sekarang drinking, smoking, yang ya some of them ya doing business, tapi orientasinya ya secara general aja kalau bisnis kan pasti duit ya, pengen sukses muda, pengen ya doing something yang emang buy something yang emang benar-benar mereka pingin kan. Wow, sebelum gue lanjut ya, boleh nggak sih lu jelasin benar-benar kayak your background, sejarah hidup lo, kenapa lo bisa sampai stuck di dunia mental health ini? Apa yang membuat lo tertarik dunia ini? Dan boleh nggak sih lo share ke Bristers di rumah, apa sih yang dilakukan sebagai mental health advocate ini? Ya, jadi background,
background check, okay? Then you tell about mental health advocate ini. Sebenarnya gue nggak pernah kepikiran sama sekali untuk ngomongin mental health gitu, karena di sekolah, gue sekolah di Indo nggak pernah dijelasin gitu tentang mental health. Kayak you're only given physical exercise classes PE classes, tapi not mental health gitu. Cuman gue tahu mental health karena gue belajar psikologi di uni. Dan awalnya kenapa gue bisa masuk psikologi itu karena gue ngambil talent test, lagi bingung nih mau ambil jurusan apa. Tadinya gue kayak mau ambil ekonomi lah, accounting, finance gitu. Terus ternyata dari hasil talent test itu psikologi salah satunya yang muncul. So kayak yaudah deh, I'll actually look up on it. I didn't know what it was, and then I realized maybe I do like to counsel people gitu. Kayak I do like to hear people, I like to give them advice. So yaudah gue terjun di situ. Terus second year of uni tuh gue suka Skype sama my partner yang sekarang di UB Sigma. We Skype about kayak biasanya kita selalu belajar bareng gitu, karena dia juga belajar psikologi, kita belajar bareng aja, ngobrol. Terus satu hari kayak I wanna go back to Indo nih, aku bilang I wanna go back to Indo, tapi kayak I wanna be counselor there too, tapi I think there's a problem in Indo gitu, kayak no one's looking for a psychologist, no one wants to go, and why gitu, kayak and then we trace it, and so it's probably because of the community. Kayak if you want to open up, kalau lu mau open up and lu mau seek help tuh lu dikatain aneh, kayak ngapain lu kayak bayar buat psikolog atau. Gue setuju sih ini. Ya kan? Betul. It's because of the narrative that there is in the community about mental health gitu. Friends and family does not support people to seek psychologists. There's a very stigmanya. Betul. Gitu. Karena emang market untuk ke psikologi itu ibaratnya niche sekali. Iya. Karena orang udah sampai psikolog like you said before, orang udah dianggap gila gitu. Iya. Itu baru ke psikolog, tapi mestinya enggak. Mau tahu kenapa? Tunggu ya, lanjutin dulu nih, gue masih penasaran backgroundnya dia nih. Nah soalnya maksudnya going to counseling is prevention juga gitu loh, kayak when you know you need help, it means that you do need help gitu. Kayak you just can't face your challenges in life. Kalau lu udah gak kuat ya lu memang harus butuh bimbingan gitu kan. Nah udah akhirnya sebenarnya awalnya nggak berniat untuk bikin non-profit organization. Awalnya tuh cuma bikin ya udah kita bikin event aja. Kalau gitu bikin seminar, because the problem here is stigma, so we need to educate people. Ya udah kita mau bikin satu seminar. Yang pertama itu namanya Let's Talk Mental Health. Seminar pertama. Terus kita juga lumayan banyak teman-teman yang mau ikut bantu. Dan acara pertama kita sukses sih. Maksudnya full house, terus responsnya juga baik-baik gitu. And we thought, we have a solid team, why not continue? Udah continue, terus kayak anak-anak muda di organisasinya juga pada kreatif-kreatif kan, yang sampai akhirnya ada Senikma segala macam. Yaudah, we continue building that organization gitu. Awalnya juga we didn't call it as a non-profit organization, cuman kayak now what suits best, I guess, is non-profit organization. Of course, because you do it for charity. Yeah. Apalagi dia melakukan ini untuk membantu orang, dan modalnya dari kita semua. Benar-benar sumbangan jatuhnya. Betul. Nice. We rely on, kalau non-profit organization, we rely on donations and sponsors kan. Gitu. To create our events dan lain-lain. Wow, berarti sepanjang event ini, karena you help people yang punya mental problems, mental issues, yang emang ada kebutuhan untuk mungkin butuh bantuan solusi untuk mentalnya mereka. Sampai detik ini acara, can you tell me the average yang orang udah minta tolong di Indonesia? Total manusia mungkin you can bukan exactly the amount, misalnya 1125 enggak. No. It's just like I just want to know and let the Bristers know di rumah nih. Bristers pengen tahu udah berapa banyak orang sih yang konsul, yang benar-benar butuh bantuan gitu. Right. Itu sebenarnya kita kan we're not people can't come to us to consult karena none of us are psychologists. Yes. Gitu. Tapi memang
expanding our organization. Sekarang kita udah mulai providing access to psychological services yang ada. Jadi we have like 2 partners for now. Basically yang what can be called psychologist yang bisa dipanggil psikologi itu kan certificate kan. Psikolog itu karena punya sertifikat, right? Cuma you're going there actually kan. Tapi I can't tell how many people seek help. Tapi banyak dan statistics di Indonesia paling terakhir tuh orang di atas 15 tahun yang punya gejala emotional disorders, contohnya kayak depression and anxiety, itu 15 juta orang. Di atas 15 tahun? Di atas 15 tahun tuh 15 million people. Oh, that's a lot. Yeah. Itu in the world or? In Indonesia. Wow. In Indonesia. 15 juta orang depresi di atas 15 tahun di Indonesia. Yeah. Wow. I think that's statistics from 2018 though. So maybe 2018 sekarang punya statistik. Iya. I believe it increase. Yeah. Pasti naik, nggak mungkin turun. Oh wow. Yeah. So 15 juta ya. Oke, kita ngomong 15 juta ini membutuhkan bantuan solusi berarti ya. How many in your team? We have 20 people. Oke. Maksudnya team members ya kan? Members. We have 20 people. 15 juta dibagi 20. Nah, dan kayak we're very under resourced sih Indonesia ya. Maksudnya kita nggak banyak psikolog, kita nggak banyak psikiater. Kayak lebih baik psikiater sih daripada psikolog. Ya, tapi agree karena di Indonesia ini honestly speaking ya, kita bicara apa adanya aja Bristers ya. Gue pribadi suka belajar. Gue bukan psikolog. Right. Gue bukan kayak ya lo advocate mental health, no. I just love to learn human. Gue suka mempelajari tentang kemanusiaan. Makanya salah satu alasan gue podcast pun pingin membantu sekeliling gue termotivate, bisa melihat sesuatu bukan dari depannya doang. We're talking 360 degrees, jadi perspektifnya terbuka lah. Yeah. Nah, gue mau nanya sama lu nih, karena kan lu gimana pun lebih pro di dunia ini lah. Orang yang membutuhkan bantuan untuk konsultasi, itu orang yang kenapa aja sih? Permasalahan mereka gitu. Yang emang maksudnya bicara kalau kita ke dokter nih, Bristers kan taunya, aduh gue udah pusing 7 keliling baru ke dokter, nanti dikasih obat. Gue batuk pilek nggak berhenti sepanjang malam gue ke dokter. Right. Nah, tolak ukur untuk kita bilang gue harus konsultasi nih, mental gue udah nggak sehat nih. Boleh nggak di-explain di sini? Oke. Sebenarnya kalau I'm getting a bit technical here. Gak apa-apa. Kalau menurut definisi WHO tentang kesehatan mental tuh, having a good mental health means that you're being productive. You can bisa konsentrasi dalam bekerja. Terus hubungan dengan satu dengan yang lain, dengan keluarga, dengan teman, dengan pasangan tuh baik. Gitu. Tapi saat lu kehilangan konsentrasi bekerja karena kayak pikiran lu, perasaan lu tuh udah mengambil alih dari fokus lo gitu dalam bekerja, terus lu udah mulai gak produktif, terus your relationship with like those around you are getting bad. Contohnya lu jadi kayak gampang ke-trigger, gampang marah-marah. Itu sebenarnya lu mulai kayak that means that your mental health is declining. It's getting bad gitu. Jadi that's the time when we need to stop and recharge ourselves. Kayak orang tuh belakangan ini selalu kayak hustle culture kan. Hustle culture, orang tuh mau kerja, gue harus produktif, gue harus menang dari orang lain gitu. Setuju. Dan mereka nggak tahu kapan harus berhenti. Betul. Gitu. Sebenarnya tuh berhenti is also being productive. Kayak you recharging yourself, you doing your hobbies, you do something that makes you happy. Makes sense. Means that you are being productive gitu. Saat lu udah bahagia, lu udah happy, ya lu balik lagi ke pekerjaan lo. Lu balik lagi, maksudnya taking time for yourself is important gitu. Nah, tapi sometimes people don't know the limit gitu. People don't know the limit. Mereka nggak tahu mesti ngapain. Tapi semua aspek dalam kehidupan udah mulai terpengaruh. Nah, itu adalah saatnya dimana
mungkin lebih baik untuk pergi konsultasi. Oke. Kalau misalnya posisi kayak begitu tuh kondisinya, tuh konsultasi akan dibahasnya tentang apa aja? Permasalahan dia fokusnya pasti. Bisa. Nah itu sebenarnya kalau misalnya konsultasi tuh balik lagi ke kliennya, balik lagi ke orangnya. Apa yang lo mau perbaikin gitu? Lo butuh apa? Jadi bukan psikolognya atau bukan konselornya. Iya. Gitu ya. Iya. Kita membantu membimbing nih kayak. Kadang orang nggak tahu permasalahannya apa. Maksudnya orang tuh nggak tahu apa sih masalahnya sama gue gitu. Nah psikolog atau psikiater atau counselor tuh yang bantu untuk tanya terus kira-kira memicu apa dari dalam diri dia gitu, dan akhirnya bisa tahu lu tuh permasalahannya di sini, ini yang lu harus perbaikin gitu. Tapi semuanya tuh balik lagi ke orangnya. Jadi sesuai kebutuhan lah intinya. Sesuai kebutuhan. Kalau misalnya dia putus cinta termasuk nggak tuh? Wah serius? Bisa juga, maksudnya ada orang yang nggak bisa handle gitu loh. Ya kan, ada orang yang nggak bisa handle putus cinta kan. Iya sih, ada yang galau parah gitu ya. Oke. Jadi benar-benar kalau Bristers di rumah ngerasa tidak nyaman akan sesuatu hal, ya apapun yang bersifat sudah mengganggu diri ya, berarti ya udah nggak fokus atau benar-benar ngerusak schedule hidup atau ngerusak pandangan hidup, ya tadi gampang marah atau ini boleh konsultasi ya Bristers ya di rumah. Nah makanya itu yang salah kan, stigma orang tuh kalau gue ke psikolog artinya gue udah aneh banget nih. Tapi sebenarnya even small things kayak gitu ya, misalnya kita nggak bisa mengatasinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari, ya memang butuh bantuan, it's okay. Tapi gitu. Memang ini yang Asael bilang baru aja, itu emang gue suka baca di buku, karena mental itu bukan triggernya bukan sekali dua kali, itu builds up, jadi kayak menumpuk. Kayak pohon dari akar lama-lama makin tinggi, ya ibarat paling gampang lagi bom waktu. Bom waktu kan clicking terus tuh, 5, 4, 3, 2, 1 jeder, meledak, ya udah terjadilah depresi dan mungkin fatalnya bunuh diri ya. Nah biasa kalau sampai yang tahap bunuh diri itu kenapa sih? Bisa macam-macam sih. Udah terlalu parah. Udah terlalu parah, iya. Dan biasa kalau bunuh diri tuh sebenarnya banyak juga sih yang datang karena kebanyakan self harm. Self harm gitu. Cuman ya self harmnya ada yang suicidal, ada yang enggak gitu. Tapi kalau a lot of the factors bunuh diri tuh support system kurang. Makanya penting keluarga, temen yang ngejagain, ada yang ngejagain gitu. Terus bisa karena ya trauma atau suatu peristiwa yang terjadi dulu banget atau yang sekarang juga yang terlalu orang nggak bisa handle gitu. Dan itu juga it mixed with people's personalities gitu. Ada orang yang kan yang lebih sensitif, ada orang yang lebih cenderung mungkin nggak, secara mental nggak kuat gitu. And all like interplay together. Wow. Bristers, pokoknya jangan main-main berarti sama mental health. Maksudnya dengan pembicaraan Asael ini mengenai stigma yang salah, emang gue setuju di Indonesia ini mungkin banyak yang butuh, mungkin bicara bahasa gaulnya teman bicara kali ya. Karena kadang ya teman bicara mungkin you have a good friend, best friend, cuma mungkin secara medisnya penanganannya tidak baik atau tidak benar. Alangkah baiknya mungkin boleh ke psikolog atau ke ini mental health advocate ya, untuk cari solusi yang lebih baik, atau ya sekedar ngobrol. Pasti gimana pun kalau sudah dirilis kan pasti lebih kayak otaknya lebih ringan ya. Dan mungkin dari umur tadi 15 tahun ke atas saya sudah 15 juta. Kalau yang early age gitu tahu nggak berapa dari statistik? We're talking millennials deh, 15 to 25. Ada nggak datanya? Nggak ada ya? I'm not sure di Indonesia, aku nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi suicide itu the third leading cause. Mental illness is the third leading cause of suicide. Gitu. Jadi mental illness is a big factor for people committing suicide. Dan itu ada di sekeliling kita terus ya. Maksudnya ya I believe every day pasti ada yang pass away, ada yang pergi.
Nah, ya kalau perginya karena sudah umur atau emang sudah waktunya, it's okay. Cuma kalau sampai suicidal, bunuh diri itu kan ya sayang itu. Apa ya? I believe everyone punya something, maksudnya mereka ada di bumi ini pasti ada tujuannya gitu. Kayak yourself, you were born here, tahu-tahu punya non-profit organization yang helping each other, yang bantu orang-orang yang punya mental health. Makanya kalau emang punya temen atau diri kalian butuh konsultasi, nanti ada linknya di description, bisa langsung komunikasi ke Ubah Stigma. Paling tidak memberanikan diri untuk apa ya, mengungkapkan dulu deh, daripada bom waktu makin parah, makin bahaya. Ya jangan sampai kejadian ya. Pernah nggak cerita dikit deh, ada nggak sih satu kejadian yang parah banget tuh apa selama ini? Personally mungkin karena apa ya, teman-teman tahu kan aku tuh mental health advocate gitu. Jadi banyak juga yang datang ke aku untuk cerita. Ada sebenarnya yang cukup parah, aku nggak tahu sih ini nggak apa-apa nggak ya? Parahnya gimana nih? Maksudnya nggak usah sebut nama nih. Ya adalah this one friend yang tiba-tiba miss callin aku, terus nge-WA aku kayak I can't do this anymore gitu, kayak I better putus asa gitu. Putus asa, I wanna kill myself gitu. Dan aku tahu dia tuh memang ada tendensi buat dia sering ngomong kayak gitulah. Terus padahal juga deket, gak terlalu deket gitu, tapi probably cause she knows gitu, she probably knows how I would handle things. Cuma it puts a lot of pressure in me Pasti. gitu. Ya kan, kayak oh my god, ini kalau misalkan gue nggak take action atau apa, kalo ntar jadi tanggung jawab gue. Gitu kan. Itu sih pengalaman yang paling ngeri buat gue. Cuman akhirnya ya gue nggak bisa, waktu itu lagi gue lagi London. Dan dia tuh ya dia bilang kayak, gue bilang you just stay there, don't do anything. Itu kayak try to calm yourself down. Terus dia kayak I can't move. Aku bilang if I go there, can you open the door for me? Terus dia kayak I can't move, dia ngomong gitu. Ya udah akhirnya gue telepon si orang yang jaga di apartemen dia. Tuh gue telepon kayak can you check this room number gitu if she's okay, Terus gue tunggu gitu, gue nervous banget kan. Tapi and then he checked, dia kan punya kunci kan. He checked and then ternyata temennya udah datengin. Temennya udah datengin dia. Tapi during that moment it was like probably an hour for me to make the decision. Tuh gue nanya semua orang kayak what should I do, gimana nih. It was pretty nerve-wracking. Cuman akhirnya ya untungnya dia masih oke lah. Tapi gila, bayangin lu ditelepon tiba-tiba ada orang mau bunuh diri dan lu harus kasih solusi. Gue sih ngebayangin sih tiba-tiba responsibility-nya pindah, tanggung jawabnya jadi di tangan lu. Kayak oke, kalau lu tulis ya udah mati aja pasti bunuh diri. Ibaratnya gitu kan. Wow. Cuma, dan lu masih pas itu pasti lu lebih muda lagi dong. Gue 20, I was 20. Gila, 20 tahun lu udah ditanya gitu, ada yang mau bunuh diri, lu mau jawab apa? Iya kan ya, gitu. Cuma maksudnya take away lesson lah dari situ. Gue intinya kalau misalkan you're faced with that kind of situation, ya ingat aja her decision or his decision is not your responsibility. Gitu. Kayak keputusan dia tuh bukan tanggung jawab lo. Pertama itu. Yang kedua, just be there for them gitu. Kayak active listening is important. Don't try to give solution. Jangan mencoba untuk kayak lu kayak gini aja, enggak. Tapi diem aja. Don't be judgmental. Don't judgmental. Ya. Yang penting diem, terus tanya apa yang lu butuh dari gue. Gitu. What do you need from me? What can I do for you? Jadi kita kayak berusaha memberikan comfort zone. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita memberikan comfort aja ke dia, cukup gitu. Gak usah memberikan solusi karena at that point otak dia lagi nggak beres kan. Lu mau masukin apapun juga dia nggak bakal bisa mikir gitu. Benar. Jadi what you can do as a friend, gak harus yang mau bunuh diri, mungkin juga apapun gitu. Mereka lagi panic attack kah atau apa, yang penting you just be there for them. Jadi kita memberikan kenyamanan ya. Bristers ini istilah pertolongan pertama untuk mental health ya. Memberikan kenyamanan tadi dari verbal ya, bukan
hal-hal nyaman lainnya ya. Verbal, we're talking dari mulut ya. Jadi kita kasih tahu, kasih nasihat, pokoknya membuat dia nyaman, membuat dia lebih relax. Dan habis itu ya kepalanya sudah mulai kembali normal, baru kita mulai bicara ke topik mungkin ya. Nah mungkin setelah itu juga boleh di refer ke ya mental health advocate, kalau enggak ke psikolog terdekat ya probably, karena tetap harus dibantu. Karena yang gue tahu pribadi, sindrom ini kalau sudah terjadi sekali masih bisa muncul lagi kan. Karena itu kayak ya namanya ya penyakit ya. Jadi penyakit ini menyerang mental, dan ya kalian nggak mau kan, maksudnya temen deket kalian atau lingkungan kalian ada yang bunuh diri karena mental begini. It's just painful lah. Dan mungkin untuk refer ke psikolognya juga saat temen lo in the state of yang mentalnya lagi oke gitu. Karena ya saat mereka lagi mengalami simptom-simptom kan gak mungkin kayak it's just hard to talk with them, to have a conversation with them when they're having the symptoms. Ya pas dia lagi sakit mungkin juga dia merasa kalau di refer ke psikolog merasa rendah kali, dihina atau apa, bisa jadi ya, agree. Jadi saat mereka bisa berpikir jernih itu mungkin saat dimana ya udah coba refer ke psikolog gitu. Oke, nice. So Bristers, ini cerita tentang pengalaman sebagai mental health advocate ya. Soon dia akan jadi psikolog, kita doain biar lancar semuanya. Soon ya, dia masih muda banget nih. So Bristers, kalau kalian ada yang mau nanya, sebelum nanya, tadi charity nanti kita akan share. Charity itu nanti ada di Instagram, ada di YouTube juga, nanti kita share di sini ya, pokoknya di daerah sini lah ya. Oke. Buat kalian yang pengen bantu bisa support mereka di Ubah Stigma. Jadi kita bantu sekeliling kita bantu rubah Indonesia menjadi lebih baik dari anak-anak mudanya yang mungkin kita nggak tahu mengalami depresi atau ya tadi masalah mental apapun deh ya. Kita mencegah nilai kematian dari bunuh diri deh ya, kita sama-sama saling bantu. Asael, thank you for coming. Thank you for having Buat me. kalian semua Bristers yang mau nanya ke Asael atau ke timnya, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Nanti di YouTube kan ada tuh kolom komen panjang, kalian tulis aja pertanyaan kalian. Kalau memang kalian malu mau private talk atau apa, bisa langsung ke Instagram. Di situ ada link untuk ke Instagram gua sama Asael. Langsung aja, maksudnya nggak usah sungkan, langsung ngobrol aja, malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalian langsung tanya aja, langsung info apa masalah kalian, apa yang kalian harus lakukan, apa terapi apa yang harus diberikan, tanya aja semua. Asael pasti mau membantu ya. Kalau misalnya masih oke juga kalian bisa tulis pertanyaannya di kolom komen di feed bukan YouTube, di Instagram. Bisa lihat nanti feednya ada muka Asael yang cantik ya. Nah di situ kalian tulis aja semuanya. Nanti mungkin Asael lagi iseng dijawabin satu-satu tuh di situ. Iyalah, boleh banget. Yang penting semuanya aman, tentram, jangan aneh-aneh di rumah ya. Pokoknya jangan sampai ya sebenarnya salah satunya overthinking ya. Jangan sampai overthinking. Pokoknya sampai kalian merasa sudah ada yang aneh-aneh, please. Paling tidak ngobrol sama adik, kakak. Kalau nggak ada adik kakak, kalian anak tunggal ya ke orang tua. Kalau orang tuanya nggak support atau apa, masih banyak orang di luar sana yang peduli sama kalian. Kalau di Liverpool, you'll never walk alone. Tahu dia? Tahu dong. YNWA. Oke. Salam buat timnya ya. Thank you. Salam buat mereka, sukses terus. Maksudnya you guys doing a really good job. Maksudnya amazing banget buat anak semuda kalian yang sudah berpikir untuk melakukan hal ini. Gua Albert Putra sangat-sangat menyupport kalian. Yay, thank you for the support. No worries, Bristers, please support mereka juga. Ini maksudnya komunitas ini harus dikembangkan di Indonesia, dan gue yakin banyak banget orang yang butuh. So keep going strong ya. Yes.
Bristers, thank you for listening. So Albert Putra sign out. See you next time. Salam Ruang Jeddah. Bye bye.